Selamat pagi, selamat sore teman-teman. Selamat pagi, biar semangat terus maksudnya. Selamat sore teman-teman, hari ini hari Jumat 15 Muharram 1447 Hijriah atau 11 bulan Juli 2025. Saya tuh jadi ngerti ya teman-teman ya, kenapa teman-teman saya yang IDN 58 itu memanggil sebagian dari IDN 24 itu dengan sebutan anak wabah gitu. Iya, karena memang ya mereka ini tuh kayak wabah gitu loh. Ya wabah sakit, wabah penyakit, tahu kan? Wabah penyakit yang apa ya? Sometimes it could be deadly gitu loh. Dan namanya wabah ini kan bisa menjadi sebuah epidemik atau epidemi ya, atau bahkan endemik lah, kayak COVID yang tadinya wabah, pandemik menjadi endemik, bahkan epidemik. Nah kalau makanya mereka ini kayak wabah gitu loh. Kita abaikan dulu ya masalah ada satu anak wabah yang ketahuan sama saya ya, yang kayak gitu. Saya lihat kan, saya dan teman-teman IDN 16 ini sekarang di TikTok lebih banyak pada sibuk ngapain coba? Sibuk nyanyi-nyanyi, sibuk having fun, sibuk ya seneng-seneng lah gitu. Karena memang mereka ini emang adalah korban TikTok yang begitu cepet banget ngeband, cepet banget mudah sekali ngeband atau ngebekuin akun orang ya kalau udah komentar macam-macam. Sementara yang IDN 24 ini masih aja dengan mempromosikan idolanya Anies Baswedan biar bisa nyapres 2029. Nah ini kan lucu gitu. Mereka tuh nggak ada have fun-nya gitu loh. Tapi saya justru yang kasihan tuh adalah IDN 58 yang 96 juta itu ya. Tiap hari mereka disibukkan dengan harus ngomong apa nih, harus gimana, harus ini, harus itu gitu loh. Sementara kalau mereka nggak begitu, mereka nggak dapat bansos dan nggak dapat uang 400 sampai 500 ribu rupiah per bulan. Kalau nggak ini para IDN 58 termul itu yang 96 juta. Yang saya kasihan tuh itu, padahal mereka sebenarnya tahu bahwa wah ini kacau balau ini kebijakannya. Dan mereka juga sebenarnya tahu bahwa mayoritas dari IDN 58 itu adalah bukan pendukung dan pemilih Prabowo. Tapi mereka yang mendukung Gibran. Karena mereka ini kan adalah kaum tegak lurus Jokowi kan. Nah Jokowi bawa Gibran merapat ke Prabowo, nah disitulah mereka. Andai kan Gibran merapat ke Anies, Pak Jokowinya baik-baik sama Anies, pasti para termul ini akan bergabung dengan anak wabah gitu loh. Nah kalau Gibrannya masih akur sama PDIP, Pak Jokowi juga baik-baik aja sama PDIP gitu ya, bukan gak mungkin Gibran akan dipasangkan dengan Pak Ganjar. Dan termul itu pasti akan dukung Pak Ganjar. Tapi ya kita kan tahu sendiri siapa Jokowi, siapa Gibran dan seterusnya. Jadi ya udah, memang udah takdir terjadi ya seperti itu, ya sudah lah, kita ikhlasin aja gitu. Tapi yang saya kasihan termul itu yang IDN 58 ini terpecah jadi dua kubu sebenarnya. Kubu yang pro Gibran dan kubu yang pro Prabowo.
IDN 58 yang Prabowo Tulen yang memang sejak 2014 emang gak dukung dan gak milih Jokowi, tapi loyalis Prabowo Tulen, di antara 96 juta itu dikit doang. Cuma seuprit, teman-teman. Cuma seuprit. Makanya saya bilang hanya luck yang bisa menjadi alasan kenapa Pak Prabowo Subianto bisa jadi presiden ke-8 dari Republik Indonesia. Pertama, karena memang kalau dari ramalan Joyoboyo yang mesti dipercaya oleh sebagian besar orang Indonesia, ya kan, memang nama Pak Prabowo itu membentuk huruf B besar ke-8, huruf B besar dan membentuk angka 8. Angka 8 itu kan angka B besar, hanya jadi presiden ke-8 dari huruf yang dari angka 8 itu membentuk B besar gitu. Sehingga besar kemungkinan Pak Ganjar yang jadi presiden yang ke-9 kalau nggak ada halangan. Bisa jadi teman-teman, kalau satu ya nanti di 2029 PDIP-nya serius dukung Pak Ganjar gitu di 2029 dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama di 2024. Kesalahan terbesar PDIP di pemilu 2024 adalah satu, kurang fokus di Pilpres. Ya. Kurang fokus di Pilpres, fokusnya hanya di Pileg. Ya, fokusnya hanya di pemilihan legislatif. Oke lah, memang masih juara 1, masih retain kursi nomor 1. Walaupun turun dari 128 ke 110. Turun dari sekitar 20,7% menjadi 16, sekian persen, teman-teman. Oke lah, gitu. Tapi kan jadi gimana gitu? Apalagi sistem politik kita ini gak mengenal yang namanya check and balance. Jadinya susah gitu untuk PDIP menjadi checker and balancer yang baik di pemerintahan Prabowo Gibran merah putih ini. Nah makanya saya bilang di 2029 nanti PDIP itu harus benar-benar serius. Jangan ulang lagi kesalahan di 2024 gitu. Paling enggak satu, ya saya minta tolong banget nih, komunikasi politiknya PDIP itu diperbagus lagi. Sudah baik, cuma diperbagus lagi. Nah beda kan diperbaiki dan diperbagus gitu. Coba diperbagus gitu loh, bukan hanya sekedar diperbaiki, diperbagus gitu ya. Diperbagus. Gimana caranya komunikasi politik yang bagus? Apalagi sekarang PDIP PR-nya adalah memperbaiki nama baiknya yang dirusak oleh para termul. Ya kan, termul ini kan ngerusak nama PDIP, ya kan? Nah, PDIP ini harus memperbagus lagi nama baiknya. Gitu. Setidaknya mungkin gak ada lah PDIP menyandang label partai A, partai B, partai C atau gimana gitu. Orang mengenal PDIP ya PDIP aja, nggak label oh ini partai apa anti PKI, partai Gerwani, partai apa komunis, atau partai anti Islam, atau partai apa dan seterusnya. Nggak ada label-label negatif yang bermunculan. Makanya saya bilang PDIP ini harus bagus komunikasi politiknya. Percaya sama saya, kalau PDIP komunikasi politiknya bagus, ya kan jarak antara pemilu 99 dengan 2029 itu kan selisihnya 30 tahun kan. Nah, bisa jadi nanti di 2029 PDIP bisa mengulang lagi apa yang didapat 30 tahun yang lalu di 2029. Karena di pemilu tahun 99
PDIP itu mendapat 153 kursi atau sekitar 33%, teman-teman. Itu angka besar banget loh. Angka yang cukup besar pada waktu itu, karena partai politik pesertanya lumayan banyak, ada 48 ya. 48 apa 50-an lupa saya. Jadi PDIP itu itu pekerjaan rumahnya adalah memperbagus komunikasi politiknya, memperbagus jangkauan masa politiknya, dan ada beberapa yang harus disesuaikan dengan masyarakat gitu. Contoh misal ya, di daerah-daerah yang basisnya masih Islam konservatif, saya beritahu Anda, sebagian Jawa Barat, Banten sebagian, ya, Kalimantan Selatan, sebagian besar Sumatera, ya, sebagian besar Sumatera, Sulawesi setelahnya Gorontalo, ya, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, ya, Sulawesi Barat. Itu adalah basis kaum Islam konservatif. Kalimantan Selatan juga tadi sudah ya, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat juga. Ini saya beritahu Anda, itu masih basis dari kelompok Islam konservatif. Jadi PDIP kalau mau mendapat suara di daerah-daerah itu, tone-nya harus lebih bersahabat kepada kalangan Islam yang agak very konservatif. Ini 205 Bogor 92. Karena nggak bisa PDIP menggunakan bahasa komunikasi politik atau bahasa politik Jakarta dulu, Jawa Tengah, ya, di daerah-daerah yang basisnya Islam yang konservatif. Sekalipun memang lanskap politik di Jawa Barat sekarang ini itu sudah mulai berubah, ya, karena di beberapa daerah yang basisnya Islam konservatif itu sudah tidak lagi dipegang sama PKS. Contoh kota Depok, kota Bandung, to name a few. Bahkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini adalah, memang dia beragama Islam, tapi dia lebih ke arah karuhun, tradisionalis gitu. Ya abangan lah intinya gitu. Islamnya KDM tuh Islam abangan kalau dibandingkan dengan Kang Aher misalkan. Dibandingkan dengan Kang Aher, dibandingkan dengan almarhum Mamang Odet, ya, itu Kang Deddy lebih abangan gitu. Dibanding dengan Abah Yai Syekhu, itu abangan. Itu Kang Deddy Mulyadi itu abangan gitu. Tapi setidaknya teman-teman, setidaknya lanskap politik di Jawa Barat itu sudah mulai banyak berubah sih, ya. Karena dulu saya bisa ngomong begini, karena dulu sebagian besar dari Jawa Barat itu dipegang oleh PKS. Bahkan jejak-jejaknya masih ada. Salah satunya di mana? Di Kota Bogor. Di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, teman-teman. Itu jejak-jejaknya masih ada yang seperti itu. Nah, Jawa Barat juga basis kaum tradisionalis kultural. Jadi makanya saya bilang, berkali-kali saya bilang, PDIP itu coba perbaiki atau perbagus tone komunikasinya di beberapa daerah yang masih satu
kaum Islamis konservatif. Yang kedua, kultural tradisionalis. Itu kalau mau menang di daerah-daerah yang berbasis seperti itu, Banten, Jawa Barat, sebagian besar Sumatera, terutama Aceh, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, itu. Ini 205 Bukit Duri 69. Pak, tapi sekarang Maluku Utara gubernurnya kan non muslim, Pak. Ya berat sih jelasinnya, karena gini teman-teman, orang Indonesia tuh kebanyakan mudah mengasihani orang yang mengalami kemalangan. Nah itu yang menjadi faktor kenapa Ibu Shirley Choanda Beni Laos ini kepilih jadi gubernur. Karena selain beliau masih usianya terbilang muda ya, salah satu gubernur termuda saat ini ya. Beliau ini juga korban kemalangan, karena kan yang harusnya maju jadi calon ya, Pak Beni Laos ini kan tewas, meninggal dalam kecelakaan speedboat. Meledak katanya tuh, meledak speedboatnya gara-gara ngisi bahan bakar pas mesinnya nyala. Aturan mesinnya harus mati dulu baru ngisi bahan bakar. Nah karena ada error, itu sebenarnya lebih karena human error sih penyebab meledaknya kapal speedboat yang ditumpangi almarhum Pak Beni Laos itu beserta ibu ya. Sehingga akhirnya Pak Beni Laos meninggal dengan luka bakar yang severe banget. Nah jadilah Ibu Shirley Laos ini maju jadi calon gantikan Pak Beni gitu. Padahal ada calon yang bagus juga di situ, Sultan Tidore yang diusung sama PDIP. Ya cuma ya karena orang kita, orang Indonesia pada umumnya lebih suka dengan orang yang mengalami kemalangan gitu ya. Kemalangan musibah gitu ya. Udah itu jadi yang menyebabkan Ibu Shirley jadi gubernur di Maluku Utara situ. Bukan hanya karena dukungan KIM Plus, enggak. Kepecah dukungan di sana. Enggak, teman-teman. Tapi lebih karena beliau tuh mengalami kemalangan, orang simpatik, kasihan gitu ya. Udah jadinya ya pilih aja lah. Gitu teman-teman. Nah itu, tapi kan daerah Maluku Utara ini kan masih kenceng kali Islamnya itu, karena pengaruh dari Kesultanan Aceh gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau mau PDIP menang lagi di 29 ya itu caranya perbagus lagi bahasa politiknya. Ya terutama nih ya, jangan gunakan bahasa-bahasa yang menimbul provokasi di masyarakat gitu ya. Jujur memang kebenaran dan kejujuran tuh memang pahit ya. Tapi kalau untuk gaining power in this republic memang harus banyak bohong. Walaupun lihat nih ya, sekarang kita lihat administrasi merah putih yang dipimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan program
yang namanya makan bergizi gratis, disingkat MBG, ya kan? Heluk serangga berlewat. Kita semua tahu makan bergizi gratis itu apa? Makan bergizi gratis itu kan adalah program yang ini 205 Bogor Lap 6 ya. Sashino. Kayak tadi Yokohama mungkin. Kita kan tahu program makan bergizi gratis itu costly banget. Costly itu maksudnya mahal. Anggarannya bukan M lagi teman, udah T, triliunan. Dimana anggaran yang kepake buat makan bergizi gratis itu harusnya bisa untuk mensubsidi pendidikan. Anggarannya bisa untuk padat karya. Anggarannya bisa untuk apa? Membuat program pemerintahan Pak Ganjar Pranowo kalau kepilih jadi presiden itu jalan. Karena saya udah lihat visi misinya Pak Ganjar itu semuanya solutif teman-teman. Solutif gitu. Tapi kenapa nggak kepilih? Karena Pak Ganjar bukan mengeluarkan program yang populis kayak makan bergizi gratis, kayak apa? Makan bergizi gratis, apa? Ya itu, makan siang gratis dan seterusnya. Padahal itu program costly banget. Dan Pak Ganjar sudah dari awal ngomong kalau beliau kepilih jadi presiden tidak ada bagi-bagi jabatan menteri, wakil menteri, kepala lembaga, kepala badan, komisaris kepada relawan-relawan ataupun organ pihak ya istilahnya tuh orang-orang yang vital dalam pendukungannya Pak Ganjar. Nah, beda sama yang sekarang terjadi ya di era merah putih Presiden Prabowo ini sama aja sih sebenarnya dengan era Indonesia Maju Pak Jokowi, dimana para pendukung-pendukung itu dapat menteri, wakil menteri, komisaris gitu. Dah banyak. Yang paling mencolok itu ada beberapa teman-teman saya, Mbak Uscepati, Sylvester Matutina, Ade Armando, Permadi Arya. Itu kan nama-nama mencolok yang jadi komisaris. Yang terbaru Denny J.A, Nanik SD yang kita udah tahu lah siapa. Nanik SD yang tahu siapa. Denny J.A jadi komisaris, Pak Kodari jadi komisaris. Dan sejumlah wakil menteri termasuk Emmanuel Ebenezer, teman saya. Itu jadi komisaris juga. Banyak yang jadi komisaris, mau komisaris biasa atau komisaris utama gitu. Contoh Pak Tiko tuh kan wakil menteri BUMN tapi jadi komisaris utama kalau saya nggak salah Bank BRI kalau nggak salah. Ya. Terus Pak Khatib Basri ya kan masih komisaris utamanya Bank Mandiri, padahal beliau kan adalah wakil ketua Dewan Ekonomi Nasional. Anggota dan wakil ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terus banyak lah pokoknya. Nah ini kan kenapa Prabowo Gibran kepilih ya karena ada itu. Nah Pak Ganjar sudah wanti-wanti dari awal. Itu yang menyebabkan orang jadi gak fokus, gak serius dalam menangin Pak Ganjar. Karena dibalik apa itu namanya TPN Ganjar Mahfud itu, ini 20571
Bukit Duri, Yokohama. Karena di dalam struktur TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud itu ada banyak orang-orang yang berharap, kalau bahkan udah neken Pak Ganjar kalau jadi presiden, kalau kepilih saya mau komisaris, saya mau menteri, wakil menteri, kepala badan dan seterusnya. Karena Pak Ganjar udah ngomong itu dari awal, ya akhirnya banyak orang-orang di dalam TPN itu menjadi duri dalam daging. Gitu. Kebanyakan sih yang kayak gitu adalah orang-orang yang dari luar PDIP, ya. Kalau orang-orang yang dari dalam PDIP nggak ada yang kayak gitu. Kebanyakan sih itu dari luar PDIP. Tuh. Gak percaya lihat Jakarta deh. Bagaimana tim pemenangan Pramono Anung Rado Karno ini, ya. Hanya sedikit yang tim sesnya yang duduk di posisi-posisi penting. Saya mau beritahu Anda, hanya sedikit yang duduk di posisi-posisi penting di tim sesnya. Contoh, teman saya Dini Mudiani, Ketua Umum Gerak. Nong Anda, Nong Darul Mahmada, staf khusus. Ciko Hakim, teman saya dua-duanya tuh staf khusus. Cak Lontong, komisaris Ancol, tuh ketua tim pemenangan Pramdul. Jadi komisaris Ancol. Sisanya mah dikit. Yang paling mencolok itu adalah staf khusus di bidang keuangan, Pak Justinus Prastowo. Itu bekas stafnya Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Itu kan bukan tim ses. Gitu. Hanya kecil aja yang jadi pejabat-pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Teman saya Bu Dini. Ada 3 teman saya. Dini, Nong Darol, Ciko, ya, Cak Lontong, 4, sama satu lagi yang bekasnya timnya Anies Muhaimin di Pilpres 24 dan terlibat juga dalam tim Anies Sandi di Pilgub 2017. Saya lupa namanya siapa itu. Sudah, hanya itu. Sudah. Sisanya mah nggak ada. Orang-orang yang ini semua, bahkan sebagian itu adalah bukan dari kalangan pendukung Pramdul. Di antara mereka ada yang dukung RK Suswono, bahkan ada yang dukung Dharma Pongrekun Kunwardana. Itu. Tapi buktinya pada logo semua tuh. Jakarta, iya kan? Skopnya kecil, mikro. Kalau ini kan makro, Menteri BUMN makro, gitu. Nah itu makanya kenapa saya bisa mencium ada orang-orang yang memang udah menekan Pak Ganjar supaya ya seperti itulah. Tapi biasanya begitu-gitu itu dari luar PDIP. Kalau orang dalam PDIP nggak akan ada yang gitu-gitu. Pasti direct. Bayangkan itu dari luar PDIP. Lihat P3, Perindo, keluar kan, dukung Prabowo Gibran kan, akhirnya. Ya masih cuma Hanura doang. Itu. Ya masih cuma Hanura doang. Teman saya Benny Ramdhani yang mantan kepala BP2MI ya. Ini sekarang sekjennya Hanura. Gitu. Teman saya lagi Rahma Bajeber yang Yacht TV itu Hanura juga. Pernah nyalek di Hanura.
Jadi Hanura yang masih loyal dengan PDIP. Ya. Jadi kalau udah di luar PDIP pasti akan tekan Pak Ganjar pada waktu itu. Nah sekarang nah ini di 2029 kan ambang batas pencalonan presiden sudah 0%. Ya, jadi udah aja PDIP pede misal calonkan lagi Pak Ganjar, tapi belajar dari kesalahan di 2024. Hati-hati saya bilang dalam merekrut personalia yang masuk dalam pemenangannya nanti. Gitu. Karena kalau bisa jangan jadi seperti di 2024 ada duri dalam daging. Ada duri dalam daging, mereka nyusup, gembosin suara Ganjar, taunya apa? Mereka termul. Contohnya siapa? Sami Amalia. Teman saya juga itu. Dia kan bikin namanya SGN, ya. Sekber Ganjar Nusantara. Taunya keparat dia. Masih anu sama dedengkotnya termul. Sylvester, Norman, Uce, ya, Noel dan banyak lagi. Budi Ari yang sekarang Menteri Koperasi itu. Dia kan dia komisaris, dia anak usahanya di PP, salah satu usahanya PP. Itu BUMN. Dia komisaris. Satu lagi siapa? Didi Budiono. Dia bikin galang kemajuan ya, tapi malah lagi galang keberlanjutan. Itu termul nyusup, gembos suaranya Ganjar. Gembos suara Ganjar. Di Anies pun ada juga kemarin. Siapa salah satunya? Ini 205-141. Bogor apa Bukit Duri itu? Bogor. Di Amin Anies Caimin pun ada yang termul disusupkan di sana. Siapa salah satunya? Fritz Alorboy. Makanya gak kaget saya ketika Fritz Alorboy cabut dukungan dari Anies, ya. Jadi ya karena memang dia aslinya termul kok, Fritz Alorboy itu. Tugas dia di sana hanya gembosin suaranya Anies. Karena tahu orang simpatik sama Anies, apalagi Jakarta ini lagi menikmati masa bulan madu dengan Anies. Nah, kenapa Pramdul tuh bisa menang telak di Jakarta 50,07% berbanding dengan RK Suswono yang diusung PKS yang dulu ngusung Anies sama Sandiaga Uno. Ya, yang cuma berapa persen tuh? 39-40%-an lah kurang lebih. Ya. Ya karena Anies efek, Aniesnya ke Pramdul. Jakartanya masih berbulan madu sama Anies. Sekalipun Anies ya sudah gak jadi gubernur. Gitu teman-teman. Sesederhana itu kok memahaminya. Aniesnya gak jadi gubernur tapi masih efeknya tuh masih ada. Itu teman-teman. Efeknya tuh masih ada sampai hari ini. Itu makanya saya perlu beritahu Anda hal ini teman-teman. Ya. Jadi orang bukan lagi lihat partainya, tapi lihat sosoknya. Orang suka Anies nih. Kemarin santer kabar Anies didorong jadi ketum P3. Padahal masa pendukungnya udah bikin Partai Perubahan. Sama satu lagi Partai Pelita katanya. Salah satu dedengkotnya Partai Pelita tuh Kiai Haji Din Syamsuddin. Ya. Bahkan Partai Perubahan dah berikrar 2029 usung Anies gitu. Ya gimana ya? Sulit sih. Ya ini makanya kenapa mereka sekarang ini masih gembar-gembor anak abah itu atau anak wabah itu ya, karena memang mereka tahu Anies itu nggak punya partai. Maksud saya tuh nggak punya infrastruktur politik yang mantep.
Jadi istilahnya orang-orangnya Anies ini akan ngerapat ke Anies, kalau Aniesnya merapat ke struktur politik yang sudah established. Contoh kemarin kalau Anies jadi dicalonin Jakarta sama PDIP, orang pada langsung bikin, banteng syariah. Waduh, saya bilang banteng syariah. Memang selama ini banteng nggak syariah ya? Waduh, ada-ada aja sih. Ya itu gaweannya anak abah tuh kayak gitu. Saya bilang untung nggak jadi. Kalau jadi, waduh, dah dimaki hamun. Emang selama ini banteng nggak bersyariah atau apa gitu ya? Oke, meskipun saya ini sebenarnya adalah orang yang pada awalnya dukung Pak Anies jadi cagup di Jakarta, karena saya pikir terusin aja lah, jangan ganti-ganti gitu. Taunya nggak jadi. Udah. Ini 205 Bogor belok kiri 42. Ya gitu teman-teman. Jadi sayang sih kalau makanya jadi tahu loh, anak-anak abah ini kan nggak punya struktur politik yang kokoh gitu loh. Mereka baru punya partainya pun masih relatif baru, kingis lah gitu. Nggak cuma satu, dua tapi masih kingis gitu loh. Makanya jadi mereka wajar perlu show up gitu loh, perlu ya itulah pokoknya, perlu itu. Kayak jadi di TikTok itu anak-anak abah itu langsung gas gitu, biar nanti di 2029 tinggal panen hasilnya. Ini jam berapa ya? Aku lupa, aku gak buka jam 5.48. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi.